Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau membeli buah rambai, rambai dibeli di Kota Padang. Ibu-ibu tangannya jangan melambai, nanti isi pengajian bisa hilang. Kenapa saya ngadap ke kanan duluan? Karena ada sunnah Nabi. Sunnah menyuruh kita ngadap ke kanan. Jadi ini jamaahnya ada kanan, ada kiri. Mohon maaf, beribu maaf daripada saya jalan-jalan dikira setrikaan. Jadi lebih baik saya ngadap ke kanan dulu, nanti setelah kanan saya baru ngadap ke kiri. Tuh hilang semua kabin. Habis ini baru saya ngadap ke kiri. Oke? Deal. Setuju? Jangan ada dusta di antara kita. Apa kabar semua Bapak Ibu? Sudah sarapan? Alhamdulillahi Rabbil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Pengajian silaturahim akbar bersama Majelis Syarif Hidayatullah. Saya sangka tadi bersama Ustadz Abdul Somad. Ini adalah pengajian bulanan. Betul. Yang membuat orang itu tenang, makanan atau keadaan? Gak jelas jawabannya. Saya tanya sekali lagi. Yang membuat kita itu tenang, makanannya atau keadaan, situasi, kondisinya? Keadaan. Oke. Di depan kita ada ayam, ada daging, ada ikan, ada kue, ada brownies, ada donat. Semuanya enak, betul? Terus yang punya rumah nyuruh kita makan. Makan. Kira-kira hati kita enak enggak? Sekarang saya tanya, yang buat enak tuh makanannya atau keadaannya? Keadaannya, situasinya. Sekarang ini ibu-ibu, bapak merasa situasinya enak, nyaman atau enggak enak? Apanya enak? Orang panas. Hari ini kita merasa tenang karena kita bersama para zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Habib Lutfi, ada Habib Hasan bin Ja'far, ada Habib Nabil Al-Gadri, dan para habaib karena saya nggak hafal. Ada Pak Fadel Muhammad jauh dari Gorontalo, dan bersama rombongan kami ada Teh Meli Guslau beserta Bang Antobot. Semuanya kalau saya sebutkan azan zuhur baru selesai. Para alim, para ulama, ketua majelis ulama DKI Jakarta, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Nanti nggak saya sebutkan, dia kecewa, tersinggung, sakit hati, menuntut saya di padang mahsyar. Hai Abdul Somad, aku yang datang dengan keikhlasan, tidak disebut namaku. Daripada dia tidak disebut, maka saya sebutkan. Dengan itu semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa, lupa pula pantun. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa kepang. Sudah lama Abdul Somad ceramah. Di majelis inilah pengajian terpanjang. Sampai nggak kelihatan ujungnya di mana. Itu yang ujung masih ngaji atau jualan?
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa kita mesti berkumpul dengan orang soleh? Jawaban yang pertama, untuk menenangkan hati kita. Betul? Enggak Pak Ustadz, saya dengan penyanyi dangdut hati saya tenang juga. Saya ngisap ganja hati saya tenang juga. Saya pakai narkoba hati saya tenang juga. Saya dengar lagu K-pop, rock, metal, drama Korea tenang juga. Betul? Oh, betul dia bilang. Kita mau ketenangan yang datang dari Allah. Ala bizikrillah tatmainnul. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, hati menjadi tenang. Saya tahu dari tatapan mata ini adalah orang-orang yang sedang ngantuk. Ini orang-orang yang hatinya tenang karena mereka pencinta para habaib zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka hatinya tenang karena tadi diisi dengan ayat Quran. Qori. Setelah itu hatinya tenang karena diisi dengan salawat kepada Nabi. Hatinya tenang karena diisi dengan tausiah pengajian. Yang bisa menenangkan hati hanya berzikir kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Makanya kalau ada jamaah yang tertidur itu tanda hatinya. Jadi di video kali ini saya akan juga orang barat itu uangnya banyak, mobilnya megah, rumahnya mahal, tapi nggak bisa tidur karena penyakit insomnia. Kita bisa tertidur itu nikmat besar. Maka siapa jamaah yang mau tidur, tidurlah. Kalau ada jamaah tertidur itu berarti Ustadz Somad berhasil menenangkan hati jamaah. Mereka sampai jam 2 malam matanya terbuka nggak bisa tidur. Maka tujuan kita ngaji itu untuk menenangkan hati kita. Bisakah hati ditenangkan dengan mobil yang mewah? Bingung jamaah. Mau bilang enggak katanya iya, mau dibilang iya takut dibilang salah. Buktinya orang bunuh diri minum racun padahal hartanya banyak. Ternyata yang menenangkan hati adalah ala bizikrillah. Ketahuilah dengan banyak berzikir mengingat Allah. Tapi tadi kan solawat Pak Ustadz, solawat itu zikir. Tadi kan istighfar, istighfar itu zikir. Tadi kan tasbih, tasbih itu zikir. Tadi kan tahmid, tahmid itu zikir. Tadi kan takbir, takbir itu zikir. Tadi kan maulid, maulid itu isinya zikir. Sholat, sholat itu juga zikir. Tapi zikir bukan sholat. Nanti ada orang pas azan, hayya 'alas shalah. Kamu nggak sholat, yang penting zikir. Nggak bisa dibalik. Aqimis sholata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Tapi salat bukan zikir, ada dalam salat, tapi zikir bukan salat. Karena salat mesti ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya, ada tumakninahnya, ada tasbihnya, ada salamnya, ada kunutnya, ada tasyahudnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berzikir dan juga sholat. Bagaimana kalau orang hanya berzikir tidak sholat? Man tarakas sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Menurut mazhab Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat itu dia mesti ditanya, Ustaz Somad, suami saya nggak sholat. Loh, kok kamu bisa nikah sama dia? Saya nggak sholat juga. Pantesan ketemu jodoh. Tapi sekarang saya sudah sholat Ustaz,
saya sudah taubat, saya sudah hijrah, saya sadar saya sudah tua, malaikat maut sudah pasar minggu, gak lama lagi sampai. Mudah-mudahan yang belum sholat segera sholat, yang belum sholat dibukakan Allah pintu hidayahnya melalui majelis ilmu di Majelis Syarif Hidayatullah. Mudah-mudahan suami-suami ibu yang belum sholat dibukakan Allah pintu hatinya